Adi Mukasarifin. Baik, tidak memperpanjang waktu, lanjut kami akan mempresentasikan diskusi kami. Yang pertama yaitu akan dibacakan oleh abang kita itu Arifin. Oke, terima kasih Tria. Ya, silakan Bang. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian narkotika. Pengertian narkotika dan psikotropika. Narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik diminum, dihirup, atau disuntikan, akan dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Narkoba juga dapat menimbulkan ketergantungan baik fisik maupun psikologis. Lalu pengertian khusus untuk narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ini tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kemudian di pasal ini di undang-undang tersebut juga mengatur mengenai jenis narkotika. Yang pertama yaitu tanaman papaver, tanaman koka, tanaman ganja, damar ganja, opium mentah, atau getah yang membuka sendiri diperoleh dari tanaman papaver, opium masak atau candu, jicingko, kemudian kokaina dan sebagainya. Itu merupakan golongan 1. Yang kedua, fentanyl, morfina, egonina dan sebagainya, itu merupakan golongan 2. Kemudian ada kodeina, propiram dan sebagainya, itu merupakan golongan 3. Garam-garam dari narkotika dalam golongan di atas dan turun-turunan dari morfia dan kokaina serta campuran-campuran dengan bahan lain yang bukan narkotika. Kemudian pengertian psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada suasana saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Ini terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Di undang-undang ini juga termasuk dalam psikotropika antara lain prolamfetamina, mekationa, tenafetamin dan sebagainya, itu merupakan golongan 1. Dan amfetamin, secobarbital, zipeprol dan sebagainya golongan 2. Kemudian ada amobarbital, katina, pentazocin dan sebagainya merupakan golongan 3. Kemudian alprazolam, diazepam, lorazepam dan sebagainya merupakan golongan 4. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bahaya narkotika dan psikotropika. Saat ini bahaya dan dampak narkoba serta obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagi kedua sisi mata uang, narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkotika yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebihan, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulainya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapat ketenangan bersifat halusinasi.
Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Berikut bahaya narkoba dan atau psikotropika bagi manusia, diantaranya dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang, akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Yang kedua, halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkotika seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebihan juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Tiga, menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam kondisi yang berlebihan, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Yang keempat, yaitu kematian. Dampak narkotika dan atau psikotropika yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika dan atau psikotropika, nyawa menjadi taruhannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian dan bahaya dalam narkoba dan psikotropika. Saya kembalikan kepada saya. Baik, terima kasih Bang. Ya, selanjutnya yaitu mengenai latar belakang, sejarah, azas, tujuan dan ruang lingkup hukum, narkotika dan psikotropika yang akan dibacakan oleh Noval. Baiklah, selanjutnya latar belakang, sejarah, azas, tujuan, dan ruang lingkup hukum atau pengaturan narkotika dan atau psikotropika. Yang pertama, latar belakang narkotika dan atau psikotropika. Narkotika dan psikotropika hingga akhir ini telah menjadi kejahatan yang berdimensi internasional dan pada pokok persoalannya menjadi sorotan atau perhatian dunia internasional. Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadakan konvensi mengenai pemberantasan peredaran psikotropika yang diselenggarakan di Vienna dari tanggal 11 Januari sampai 21 Februari 1971. Diikuti oleh 71 negara, ditambah dengan 4 negara sebagai peninjau. Sebagai reaksi yang didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, serta kenyataan bahwa anak-anak dari remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap. Sebagai sasaran produksi, distribusi, dan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika telah mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan gelap narkotika dan psikotropika. Sementara negara Indonesia meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika pada tahun 1961 beserta protokol tahun 1972 dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976. Pada tahun 1997 juga diratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1988. Sikap negara Indonesia yang meratifikasi konvensi tersebut menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menangani segala kejahatan dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika secara spesifik bagi penduduk Indonesia dari ancaman peredaran gelap narkotika. Dalam perkembangan pengaturan masalah narkotika kemudian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan dalil bahwa tindak pidana telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. Noval, boleh saya sela sebentar, jangan semua makalahnya dibacakan, yang inti-intinya aja dari latar belakang pengaturan tindak pidana narkotika dan psikotropika, ya.
Baik, Bu. Baik, silakan dilanjut. Kemudian sejarah narkotika dan atau psikotropika. Narkoba jika ditarik dari sejarah penggunaannya, sebenarnya merupakan satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sudah dikenal sejak 50.000 tahun yang lalu. Terbuat dari sari bunga opium yang diketemukan sekitar 2000 sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria, digunakan untuk membantu orang-orang yang sulit tidur dan meredakan rasa sakit. Narkotika telah dikenal oleh manusia di dunia sejak zaman prasejarah, tepatnya di negara Mesopotamia atau sekitar Irak sekarang. Pada zaman sekarang, narkotika bernama gil artinya bahan yang menggembirakan. Gil digunakan sebagai obat sakit perut. Ada pula bahan lain yang menyerupai candu yang berkembang di dunia Arab bernama jadam. Peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia dimulai sejak penjajahan Belanda. Pada masa penjajah Belanda, narkoba banyak digunakan oleh masyarakat golongan menengah, khususnya keturunan Cina sejak tahun 1617, sehingga sedemikian membahayakan penggunaan narkoba tersebut. Kemudian pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1927 mengeluarkan VMO Stadblad 1927 nomor 278 Jun nomor 536, yaitu peraturan yang mengatur tentang obat bius dan candu. Itu Jo itu bacanya Junto, itu bukan Jo. Anak hukum kok bacanya Jo. Junto. Ya. Kemudian PBB melalui Domisi negara-negara sekutu yang ada di dalamnya membuat satu kesepakatan internasional untuk mengawasi dan mengendalikan perdagangan opium. Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadakan konvensi mengenai pemberantasan peredaran psikotropika yang diselenggarakan di Vienna dari tanggal 19 Januari sampai 21 Februari 1971 yang diikuti oleh 71 negara. Sebagai reaksi yang didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap. Kemudian di Indonesia dalam kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang begitu cepat menyebabkan Undang-Undang Narkotika Warisan Belanda pada tahun 1927 yaitu Staatsblad 1927 nomor 278 Junto nomor 536 yang sudah tidak sesuai lagi setelah di tahun 1976. Maka pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika. Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman di waktu itu, karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika yang ada di dalam peraturan yang dikenal dengan istilah Pedofende Middelan atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pencandunya tidak diatur. Oleh karena itu, dengan semakin merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka Undang-Undang Anti Narkotika mulai direvisi sehingga disusunlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Kemudian dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang mendasarkan pada alasan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diatur mengenai perluasan teknik penyediaan penyadapan, teknik pembelian terselubung, dan teknik penyiaran yang diawasi, serta teknik penyidik lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian yang ketiga yaitu azas hukum narkotika dan atau psikotropika. Yang pertama yaitu azas strict liability. Rekayasa kasus terutama di dalam tindak pidana sering terjadi,
di mana seseorang yang tidak bersalah menjadi bersalah karena rekayasa dari para aparat penegak hukum, terutama polisi sebagai institusi pertama kali yang menangani kasus tindak pidana. Undang-Undang Narkotika menganut prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak, di mana pertanggungjawabannya secara mutlak jika memenuhi suatu unsur pidana dalam undang-undang. Seperti kasus yang marak adalah mengenai narkoba. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Narkotika, di mana dalam ketentuan pidananya dalam beberapa pasal menganut strict liability atau pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan kesalahan dari pelaku. Kesalahannya hanya satu, karena tindakannya telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang mengancam tindak pidana tersebut. Yang kedua, azas ultimum remedium. Ultimum remedium merupakan salah satu azas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, hendaknya azas ini dapat memberikan keuntungan bagi penyalahguna narkotika dalam memperbaiki diri, dan penerapan azas ultimum remedium ini, penegakan hukumnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga sangat diperlukan guna mencari solusi dari berbagai permasalahan yang timbul akibat konsekuensi terhadap penjatuhan sanksi pidana pada setiap kasus pidana yang ada di Indonesia. Kemudian azas legalitas. Azas legalitas menimbulkan kepastian hukum dalam hal seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat aturan hukumnya. Sebaliknya, apabila telah ada aturan hukumnya, maka seseorang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika menjamin kepastian hukum ketika seseorang terjerat kasus narkoba. Azas legalitas jika dikaitkan dengan undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum ketika seseorang mengedarkan, menggunakan, atau membuat narkotika atau psikotropika. Namun hal ini hanya terbatas pada jenis yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih Noval. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Andika Arianto mengenai tujuan dan ruang lingkup narkotika dan psikotropika. Silakan Andika Arianto. Oke, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Noval tadi yang selanjutnya tentang tujuan hukum narkotika dan ruang lingkup narkotika dan psikotropika. Yang pertama, tujuan lingkup narkotika. Hukum pidana narkotika dibuat tidak hanya semata-mata untuk menjebak untuk menangkap pengguna atau pelaku pengedar narkotika, tetapi juga diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tujuannya itu antara lain yang pertama, menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang kelima, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Yang selanjutnya yaitu tujuan hukum psikotropika. Psikotropika menurut Undang-Undang Psikotropika merupakan zat atau obat baik ilmiah ataupun sintetis yang tidak termasuk dalam golongan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif dan pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan dari pelaku. Kemasan psikotropika ialah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus psikotropika, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak. Berikut merupakan tujuan psikotropika terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Yang pertama, menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika. Yang ketiga, memberantas peredaran gelap psikotropika. Yang selanjutnya, ruang lingkup narkotika dan psikotropika. Yang pertama, ruang lingkup narkotika. Ruang lingkup narkotika terdapat empat ruang lingkup, yaitu yang pertama tentang pengadaan narkotika. Narkotika juga penting untuk pelayanan kesehatan atau untuk penelitian, sehingga dibutuhkan ketersediaan narkotika dalam negeri yang dapat diperoleh dari impor.
produksi dalam negeri dan atau sumber lain untuk menjamin kebutuhan dalam negeri, Menteri menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu produksi narkotika. Kegiatan menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis, kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika. Untuk melakukan kegiatan produksi narkotika harus mendapatkan izin khusus dari Menteri dan industri farmasi tertentu yang memiliki izin dan telah diaudit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang selanjutnya itu peredaran narkotika. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, penyimpanan dan pelaporan narkotika. Penyimpanan dan pelaporan narkotika hanya diizinkan pada beberapa industri farmasi yang telah memiliki izin, beberapa tempat atau lembaga yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah, dengan tetap melampirkan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Narkotika terdapat pada pasal 14 ayat 1. Ayat 1, 2, 3, dan 4. Yang selanjutnya itu ruang lingkup psikotropika. Ruang lingkup pengaturan psikotropika terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, yaitu dikatakan yang pertama ialah produksi psikotropika, yang kedua peredaran dan atau penyerahan psikotropika, yang ketiga ekspor dan impor psikotropika, yang keempat pengangkutan dan atau transito psikotropika, yang kelima pemeriksaan psikotropika, yang keenam label dan iklan psikotropika, yang ketujuh kebutuhan tahunan dan pelaporan psikotropika, yang kedelapan pengguna psikotropika dan rehabilitasi, yang kesembilan pemantauan prekursor psikotropika, yang terakhir pembinaan dan pengawasan serta pemusnahan peran serta masyarakat dan penyidik dan ketentuan pidana psikotropika. Oke, cukup dikembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Andi Karyanto. Selanjutnya yaitu mengenai sumber-sumber hukum, narkotika, dan psikotropika yang akan dibacakan oleh Muhammad Ihsan. Silakan Muhammad Ihsan. Datang. Ya baik, saya akan membacakan sumber-sumber hukum narkotika dan psikotropika. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 35. Suaranya bisa agak dikerasin sedikit, Ihsan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Di mana undang-undang tersebut mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, undang-undang tersebut juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika dan namun dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut, guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika perlu dilakukan perlu diadakannya undang-undang tersebut baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di
muda pada umum. Untuk menghindari bahaya penyalahgunaan narkotika psikotropika serta untuk memberantas peredaran gelap narkotika, dalam undang-undang tersebut ini diatur juga mengenai prekursor narkotika, karena prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Ini terdiri dalam penggunaan narkotika untuk menimbulkan efek jerah terhadap pelaku. Penjara seumur hidup maupun pidana mati. Berdasarkan pada golongan jumlah narkotika. Untuk pencegahan psikopat. Cek gue ya. Udah kayaknya Tria. Baik, maaf ya teman-teman dan Ibu, mungkin dari jaringan Bang Ihsan mungkin kurang bagus ya. Ya, selanjutnya yaitu mengenai kaitan narkotika dengan kesehatan akan dibacakan oleh Mega Sukma Aurora. Silakan Mega. Terima kasih Tria. Baik teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai kaitan narkotika dengan kesehatan. Pada umumnya dan antara narkotika dengan kesehatan itu ialah untuk proses penyembuhan karena efeknya bisa membuat menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebihan bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulainya karena si pemakai merasa efeknya menyenangkan. Selain itu karena efek yang membuat kecanduan ini, narkotika dapat memiliki efek samping yang lain. Yang pertama ada namanya depresan. Yang depresan ini dapat menimbulkan menekan atau memperlambat fungsi sistem saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Yang kedua ada efek yang namanya stimulan. Yang stimulan ini mengakibatkan merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan seperti segar dan merasa bersemangat dan juga kesadaran. Dan yang terakhir dampaknya itu yaitu halusi. Yang ketiga. Yang ketiga halusinogen, yaitu dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi. Selanjutnya yaitu kaitan narkotika dengan psikotropika. Kalau kaitannya yaitu dalam dunia medis, psikotropika kerap digunakan untuk mengatasi beragam kondisi atau masalah kesehatan, yang dimana psikotropika ini merupakan zat kimia atau obat-obatan yang dapat mengubah fungsi otak dan mengubah persepsi, suasana hati, kesadaran, pikiran, emosi, dan juga perilaku seseorang. Dalam bidang medis, beberapa jenis obat golongan psikotropika dimanfaatkan untuk pengobatan gangguan mental tertentu, seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, gangguan tidur, dan skizofrenia. Dan psikotropika ini memiliki manfaat secara medis, yang dimana obat-obatan psikotropika ini hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dan juga pengawasan dari dokter. Dan juga obat-obatan ini biasanya digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi atau penyakit tertentu seperti gangguan mental, psikologis, kejang atau epilepsi disebutnya, terus penyakit Parkinson, gangguan tidur, dan juga sindrom kelelahan kronis. Dan efek dari dampak penyalahgunaan psikotropika ini ada beberapa, yaitu seperti gangguan fungsi otak dan jantung, rasa kantuk yang berat, penurunan kesadaran atau koma, mual dan muntah, kerusakan ginjal dan liver, overdosis, dan juga infeksi akibat penggunaan jarum suntik yang kotor sehingga menimbulkan HIV ataupun hepatitis.
Mungkin sekian dari saya. Kembalikan ke moderator. Terima kasih Mega. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami, itu kelompok 1 mengenai pendahuluan narkotika dan psikotropika. Mungkin ada dari beberapa teman yang ingin bertanya atau menanggapi hasil diskusi kami. Silakan. Izin bertanya, moderator. Tolong disebutin Ya. namanya ya, nama sama nomor BP-nya saya catat soalnya. Ya, Bu. Perkenalkan, nama Ivan Aziz Muhammad. Bentar, Ivan, Tria bisa di stop share dulu biar kita bisa lihat mukanya Ivan lebih jelas. Iya, Bu. Baik. Lanjut, Ivan. Ya, bentar ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perkenalkan nama Ivan Aziz Muhammad, BP 17 10 11 30 33. Ya, sebelumnya Ivan sampaikan terima kasih banyak kepada rekan-rekan tim penyaji yang telah menyajikan materi khususnya untuk bagian pendahuluan yang cukup baik. Ya. Tadi rekan-rekan ada menyampaikan tentang istilah-istilah, baik itu narkoba, habis itu ada istilah nabza. Nah, di mana narkoba ini merupakan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Sedangkan istilah lain itu nabza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, yang menarik pertanyaan bagi saya di sini adalah untuk zat adiktif atau obat terlarang di sini rekan-rekan sekalian. Di mana sih kedudukannya? Tadi rekan-rekan hanya menjelaskan tentang psikotropika dan narkotika. Sedangkan dia digandengkan juga dengan zat adiktif ataupun obat terlarang. Sebagai contoh di sini tentang alkohol, kafein, itu kan bagian daripada zat adiktif. Nah, intinya di mana sih kedudukannya zat adiktif ini? Tadi sudah jelas bahwa psikotropika dan narkotika itu berbeda. Bahkan sudah diatur di dalam undang-undang tersendiri. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ivan. Mungkin dari teman-teman lain ada yang bertanya? Silakan yang mau bertanya, saya harap bisa memberikan entah itu masukan, entah itu pertanyaan, silakan kepada yang lainnya. Kalau nggak ada, saya mau bertanya sama kelompok 1. Saya juga sama seperti Aziz mengapresiasi presentasi Anda cukup menarik dan makalahnya cukup komprehensif meskipun referensinya masih belum terlihat dengan baik. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah, jadi apa perbedaan mendasar dari narkotika dan psikotropika? Kenapa dia diatur dalam dua aturan yang berbeda dan penggolongannya dilakukan dalam keputusan menteri yang berbeda? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pengaturan tentang penggolongan-penggolongan yang dikemukakan pada makalah yang Anda sampaikan, itu dasar hukumnya dari mana? Selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan asas strict liability dan ultimum remedium yang sepertinya bertentangan. Jadi tolong dijelaskan. Silakan kelompok 1. Bu, mungkin dari kami mungkin butuh memberikan waktu sedikit ya, Bu. Sekitar 2 atau 3 menit untuk menjawab pertanyaan dari Ivan dan Ibu ya, Bu. Yang lain silakan sambil kelompok 1 berpikir, boleh juga menyampaikan pendapatnya atau pertanyaan-pertanyaan.
Yuk, kelompok 1. Gimana? Sudah ketemu jawabannya? Ada yang mau mencoba menjawab? Baik Bu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu Baik. yang mengenai perbedaan narkotika dan psikotropika dan Ihsan, boleh tolong kameranya dinyalain biar ya, kelihatan. maaf Bu. Ya. Ya Bu, saya akan mencoba menjelaskan pertanyaan Ibu yang mengenai perbedaan narkotika dan psikotropika. Oke. Yang pertama, untuk penjelasannya sendiri kenapa dipisah undang-undangnya, karena penjelasannya itu berbeda, di mana narkotika itu merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Yang kemudian perbedaannya dengan psikotropika, yaitu psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika. Terus selanjutnya untuk narkotika ini efeknya itu memicu penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Nah, perbedaan dengan psikotropika yaitu memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Berdasarkan yang tadi saya jelaskan, saya simpulkan bahwa narkotika termasuk obat yang dapat mengurangi rasa nyeri, sementara psikotropika dapat mempengaruhi sifat dan perilaku. Kemudian dari golongan-golongan narkotika dan psikotropika juga dipisah penjelasannya berdasarkan undang-undang. Contohnya untuk narkotika karena merupakan tanaman, itu contohnya ada narkotika berasal dari tanaman, contohnya ada tanaman ganja, kokain dan sebagainya. Lalu untuk psikotropika itu kebanyakan digolong-golongkan, ini kan ada amfetamina, sekobarbital, ziperol. Ini merupakan zat-zat psikotropika yang berasal dari yang sebenarnya untuk keperluan medis. Jadi perbedaannya di situ Bu, untuk perbedaan narkotika dan psikotropika. Dua-duanya untuk kepentingan medis kan? Tapi yang yang membedakannya, narkotika itu untuk mengurangi rasa nyeri tadi Bu, dan psikotropika lebih menyerang ke aktivitas mental Bu, seperti itu Bu. Ya. Jadi perbedaan utama antara narkotika dan psikotropika itu lebih kepada efek dari obatnya. Iya, Bu. Kalau narkotika itu menghilangkan rasa nyeri. Jadi kalau Anda mau operasi, yang dikasih itu adalah narkotika. Dia menghilangkan rasa nyeri sehingga menghilangkan rasa nyeri itu sampai ke level Anda nggak sadar lagi gitu. Sedangkan kalau psikotropika dia mempengaruhi fungsi otak dengan mempengaruhi sikap psikologis kita. Makanya psikotropika dia mempengaruhi sikap psikologis. Penyakit-penyakit psikologis yang diobati di situ biasanya dengan psikotropika. Misalnya orang yang bipolar, yang suka berhalusinasi, yang suka halu-halu, itu biasanya dikasihnya psikotropika bukan narkotika. Jadi memang efek dari obatnya yang berbeda.
penggolongannya tidak dibunyikan dalam undang-undang, tapi dibunyikan dalam lampiran undang-undang. Lampiran undang-undangnya itu berbentuk peraturan Menteri Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan ini selalu dirubah, selalu diperbaharui dengan perkembangan zaman. Untuk narkotika itu terakhir kali dirubah di Februari 2020. Untuk psikotropika itu terakhir kali dirubah di tahun 2018. Jadi memang karena semakin majunya teknologi, obat-obat yang termasuk narkotika, yang termasuk psikotropika, narkotika golongan 1, 2, dan 3, termasuk juga psikotropik 1, 2, dan 3, 4 itu dijelaskannya dalam peraturan Menteri Kesehatan. Oke, jadi sampai di sini kita sudah tahu apa yang membedakan antara narkotika dan psikotropika. Pada prinsipnya dia sama-sama obat untuk kepentingan kesehatan, namun narkotika fungsinya untuk menghilangkan rasa nyeri, sedangkan psikotropika mempengaruhi susunan saraf sehingga mempengaruhi perilaku orang. Baik, boleh kelompok 1, terima kasih atas penjelasannya. Ihsan, selanjutnya pertanyaan dari Ivan atau pertanyaan yang lainnya? Baik. Sebelum itu, ntar dulu saya mau tanya, Adi Muklis Arifin ini ada nggak? Ada tadi, Bu. Itu, Bu, ada, Bu. Adi Muklis Arifin, Bu. Oh ya, ada Adi Muklis Arifin. Baik, siapa yang mau duluan nih? Mega ya? Boleh, Mega? Iya, Bu. Mega. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ivan, yaitu kedudukan dari zat adiktif itu ada di mana, gitu ya, Ivan? Adiktif. Ya, sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan dulu zat adiktif itu apa. Zat adiktif itu adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatkan toleransi, dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat. Nah, untuk kedudukannya ini, dia diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengenai tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif. Dan untuk pertanggungjawabannya tanggung jawabnya itu dia itu ada di pemerintah dan juga pemerintah daerah. Ini diatur di PP tersebut di bab ketiga pasal 6 yang dimana pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Dan untuk penggunaannya ini sudah diatur di PP tersebut dan juga dalam penggunaan dari zat ini tidak boleh dicampur dengan zat-zat yang lain yang saya baca di PP tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih, Mega. Berarti kan diatur dalam peraturan pemerintah ya? Ya. Iya. Sedangkan narkotika dan psikotropika itu diatur dalam suatu undang-undang. Tapi kan kenapa kok disandingkan gitu? Orang sering mengenal dengan nama narkoba. Jarang orang memisahkan narkotika sama psikotropika ataupun zat adiktif. Selalu bilang narkoba. Habis itu selalu bilang nafza. Sedangkan aturannya itu kan jelas berbeda. Tidak seimbang antara undang-undang dengan peraturan pemerintah gitu. Tambahan sedikit. Begitu ya. Tambahan sedikit. Nah, kalau misal tadi kan siapa ya? Noval tadi menyebutkan narkoba untuk sejarahnya. Kira-kira bisa nggak rekan-rekan jelaskan sedikit tentang kenapa kok bisa disandingkan gitu ketiga zat ini? Tambahan sedikit, moderator siapa tadi? Tria. Rekan Dika. Ya oke. Mungkin menambahkan rujukan yang disampaikan oleh Mega Sukma Aurora tadi kan. Nah, tadi kan Mega mengatakan dasar hukum dari zat adiktif itu peraturan pemerintah ya. Ya, permen peraturan menteri. Mungkin kalau ada rujukan di atas dari peraturan nomor 13 tahun 2009 tadi, yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 2000 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 Undang-Undang tentang kesehatan, dan di situ pengaturan yang lebih jelas tentang zat adiktif, apa maksud dari zat adiktif dan bagaimana penggunaan zat adiktif yang legal gitu. Dan
dicatat di dalam bagian ke-17 tentang pengamanan zat adiktif. Dan yang dimaksud Mega tadi itu peraturan turunan dari undang-undang tersebut gitu. Jadi kalau misalkan Ivan ingin memahami tentang zat adiktif, bisa dibaca tentang undang-undang kesehatan, itu ada kok bab khususnya untuk zat adiktif. Oke, terima kasih Doko. Berarti ya ada aturan dalam undang-undang ya? Oke, ada. Dikembalikan. Sedikit tambahan kepada Saudara Ivan. Nah, ini karena tadi kan Ivan mengatakan kenapa sebagian masyarakat mengatakan narkoba itu banyak orang beranggapan narkotika, psikotropika itu disebut narkoba gitu kan? Ya kan, Ivan? Bukan. Maksudnya itu orang cenderung menyebutnya narkoba saja gitu. Ya, cenderung gitu. Seimbang dengan zat adiktif, bukan ya, narkoba gitu. Ya, karena sebagai orang tuh ada ya tadi baca referensinya nih. Ada yang mengatakan narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Mungkin bisa nanti ditanggapi oleh Ibu ini ya. Jadi sini nih baca narkoba ialah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif yang berbahaya lainnya. Yang dimasukkan dalam tubuh manusia, baik itu diminum, dihirup, atau disuntikkan, akan dapat mengubah pikiran atau suasana hati atau perasaan dari seseorang perilaku. Jadi narkoba itu yang diantaranya itu ada tiga yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif yang menimbulkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikologis. Mungkin itu tambahan dari Saudara Ivan. Baik, mungkin yang ingin Ivan tanyakan terkait pengaturan dengan zat aditif lainnya seperti alkohol, rokok, yang memang pada prinsipnya dia bersifat aditif ya. Kenapa itu tidak dimasukkan dalam pengaturan undang-undang? Memang terkait tadi disampaikan oleh Andika, dalam undang-undang kesehatan itu sudah ada, tapi tidak menjelaskan sanksi pidana karena memang terkait dengan penggunaan alkohol, itu kalaupun kita melihat kepada ketentuan KUHP, dia hanya menjelaskan kalau mabok, terus mengganggu kepentingan umum. Nah, itu baru dianggap sebagai tindak pidana. Tapi kalau mabok sendirian di rumah, itu serah lo. Gitu, kalau menurut Undang-Undang Belanda ya, sampai sekarang itu masih dianut di Indonesia. Sepanjang itu memang minum minuman alkohol nggak sampai mabok, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau berbeda dengan hukum Islam kan, kalau dalam hukum Islam, untuk mencegah supaya orang nggak mabok, maka alkohol itu diharamkan saja dari awal. Kalau hukum Indonesia sampai saat ini, silakan minum alkohol asal jangan mabok. Nah, gitu. Jadi untuk terkait alkohol di Indonesia sampai saat ini belum ada ketentuan yang mempidana orang yang mengkonsumsi alkohol, bahkan alkohol bisa ditemukan di tempat-tempat yang memiliki izin secara khusus. Tapi kalau dia nggak punya izin memang tidak diperbolehkan. Nah, terkait dengan rokok, ini juga sangat bergantung tadi kepada peraturan daerah masing-masing. Ada daerah yang sudah mempidana orang yang merokok di daerah-daerah tertentu yang bebas rokok, misalnya. Ada juga sanksi pidana bagi orang yang merokok di tempat tersebut, kayak misalnya denda 500.000 kalau di Jakarta. Tapi apakah itu berjalan dengan baik atau enggak, saya juga tidak tahu, itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Jadi intinya itu tergantung dari pemerintah daerah kalau untuk rokok. Di Sumatera Barat gimana? Rokok dilarang nggak? Enggak, Bu. Ada nggak aturan terkait dengan rokok di Sumatera Barat? Nggak ada kan? Nah, jadi memang belum ada. Dan kesadaran tentang itu pun belum banyak, karena memang juga secara politik hukum pidana, melarang orang merokok itu juga akan mengganggu pendapatan negara secara keseluruhan, karena pendapatan dari pajak rokok itu termasuk pendapatan terbesar negara juga. Jadi negara juga serba salah. Kalau mau dipidana kan orang yang merokok, itu juga mungkin akan mengganggu pendapatan negara. Kalau nggak dilarang, banyak orang yang akan terganggu kesehatan. Jadi simply hanya memberikan prevention dengan iklan-iklan yang terbatas tentang rokok. Jadi mungkin itu untuk membantu kelompok 1 menjelaskan tentang zat aditif lainnya. Zat aditif itu diartikan sebagai zat-zat yang membuat kita ketergantungan. Kalau Anda pacaran, ketergantungan pengen ketemu lagi, berarti Anda dapat zat aditif dari pacar Anda. Kira-kira itu zat aditif, itu ketergantungan. Jadi nggak cuma obat-obatan doang yang bisa membuat Anda zat aditif. Jadi kalau orang yang lagi jatuh cinta itu juga punya psikotropika sendiri dari pacarnya gitu. Bukan narkotika tapi psikotropika, psychologically terpengaruh. Mungkin itu tadi untuk menjawab pertanyaannya Ivan. Lanjut kelompok 1. Terima kasih Bu, terima kasih kawan-kawan sekalian. Sama-sama, Van. Mungkin dari teman-teman lain ada yang bertanya? Tadi pertanyaan saya belum dijawab loh. Banyak loh pertanyaan saya belum dijawab.
Tadi pertanyaan dari Ibu, satu tadi kan udah dijawab sama Sisan lagi, Bu. Tinggal Ya. dua lagi kan, Bu? Yang dua lagi kan, Bu? Pertanyaan Ibu ada 3 tadi kan, Bu? Ya, benar. Kalau ada teman-teman yang lain yang mau bertanya, dipersilakan ya untuk menambahkan pertanyaan kepada kelompok 1 untuk memperjelas terkait dengan pendahuluan dari tindak pidana psikotropika dan narkotika. Izin Oh untuk ya, menanggapi. satu lagi saya mau ini dong, mau bertanya juga dari makalah Anda itu ada statement yang menurut saya rasanya kok agak mengganggu. Anda bilang psikotropika golongan 1 dan 2 itu sekarang sudah termasuk dalam narkotika. Tidak lagi diatur dalam psikotropika, itu ketemunya di mana itu? Referensinya dari mana itu? Itu saya pikir salah ya, jadi nanti tolong dilihat lagi referensinya. Karena masih ada psikotropika golongan 1, 2, dan 3, sampai 4 itu masih ada. Dia tidak termasuk ke dalam golongan narkotika. Baik, lanjut. Baik, Bu. Tadi Ivan kayaknya mau ngomong, Ivan. Ya, Bu. Mau mencoba untuk apa, Bu? Menjawab pertanyaan Ibu tentang street liability dan Ah ya, boleh. Ya, izin moderator. Oh ya, kok saya nggak boleh sih moderator, silakan. Silakan, Ivan. Ya, sebelumnya mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian, bukan berarti untuk mendahului daripada tim penyaji. Hanya saja Ivan ingin mengungkapkan pemikiran Ivan tentang pertanyaan Ibu tadi. Nah, Ivan perjelas, barangkali pertanyaan Ibu tadi strat liability dan juga ultimum remedium, asas tersebut cenderung saling berbenturan, benar ya Ibu? Ya. Nah, untuk jawaban awal, menurut Ivan tidak berbenturan antara asas strict liability atau tanggung jawab mutlak dengan asas ultimum remedium tersebut. Nah, argumen Ivan yang pertama terkait untuk asas ultimum remedium, kita mengetahui bersama dalam suatu penegakan hukum ada 3 tingkatan untuk melihat kekuatan daripada sanksi yang diberikan. Yang pertama ada namanya asas premium remedium, yang kedua ada namanya asas medium remedium, dan yang terakhir asas ultimum remedium. Untuk asas ultimum remedium cenderung kita menggunakan di dalam KUHP tentang tindak pidana umum. Nah, sedangkan kita mengetahui bersama bahwa narkotika ini sudah terkategori sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, sehingga memerlukan penegakan hukum yang luar biasa, extraordinary measure. Nah, untuk asas ultimum remedium ini sebenarnya menurut Ivan kurang tepat untuk dilakukan, untuk diterapkan kepada undang-undang narkotika. Makanya tidak berbenturan dengan street liability tersebut. Bahkan kalau seandainya kita menerapkan asas premium remedium, terutama seperti tindak pidana korupsi itu sudah menggunakan asas premium remedium, upaya yang pertama itu barulah berbenturan dengan asas street liability, di mana pelaku tersebut tidak perlu untuk dilihat unsur kesalahannya. Kita kan mengetahui juga bahwa untuk melihat suatu tindak pidana tersebut ada beberapa kategori atau unsur-unsur yang harus terpenuhi. Salah satunya adalah unsur kesalahan yang memenuhi dolus dan culpa. Ada unsur kesengajaan atau ada juga unsur kehilafan. Nah, seandainya undang-undang narkotika ini menganut asas premium remedium, barulah itu berbenturan dengan street liability. Nah, kalau misalnya ultimum remedium, menurut Ivan itu tidak berbenturan, Ibu. Nah, hal ini pula yang sebenarnya menjadi kekhususan daripada undang-undang tindak pidana narkotika tersebut. Barangkali demikian, Ibu. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ivan sudah membantu dari kelompok kami untuk menjawab dari pertanyaan Ibu. Baik, terima kasih Ivan. Jadi kalau kita bisa menjelaskan kenapa kelompok 1 menyatakan bahwa tindak pidana narkotika yang ataupun psikotropika yang ada dalam Undang-Undang 35 2009 dan 597 itu menganut asas strict liability, itu kan nggak ada secara eksplisit, tuh nggak ada dalam ketentuan hukum positifnya, nggak ada. Dan terkait dengan prinsip hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu secara umum haruslah ada tindak pidananya, perbuatannya, actus reusnya, dan juga kesalahannya.
Nggak bisa kita menyatakan bahwa orang itu bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana kalau tidak ada kesalahan pada dirinya. Sementara dalam strict liability, seseorang itu bisa dipertanggungjawabkan tanpa perlu membuktikan kesalahannya. Ya, jadi pada prinsipnya kenapa kemudian beberapa ahli menyatakan bahwa tindak pidana narkotika dan psikotropika ini masuk menganut asas strict liability memang karena dalam beberapa kasus putusan-putusan itu tidak lagi memperhitungkan kesalahan karena memang unsur kesalahan itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam ketentuannya. Namun saya sebagai akademisi saya berpendapat bahwa dalam prinsipnya semua tindak pidana itu harus ada kesalahan untuk bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana kalau saya ya. Sehingga saya tidak sependapat untuk sebuah strict liability itu hanya bisa digunakan kalau dia secara eksplisit dibunyikan dia strict liability. Kalau dia tidak dibunyikan secara eksplisit, maka kesalahan harus bisa dibuktikan, kalau menurut saya. Jadi prinsip umum adalah semua pertanggungjawaban pidana itu haruslah ada actus reus dan mens rea. Haruslah ada perbuatannya dan kesalahannya. Itu prinsip umumnya. Kecuali ditentukan berbeda. Berarti kalau strict liability dibunyikan, baru dia bisa dikatakan strict liability. Makanya saya kurang sependapat kalau misalnya tindak pidana narkotika itu dikatakan menganut asas strict liability karena tidak dibunyikan secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. Jadi kita tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip hukum pidana umum bahwa baik, untuk ke situ boleh lanjut Ria. Oh ya Bu. Jadi tadi pertanyaan Ibu yang ketiga itu mengenai pengaturan penggolongan narkotika ya Bu. Ya itu sebenarnya udah saya jawab sih tadi pas di Udah. di permen. Nah. Ya Permenkes ya Bu. Permenkes ya. Nomor 50 tahun 2017 ya Bu. Yang terakhir itu 2020, nanti coba dicek lagi. Iya. Tahu saya sudah ada perubahannya di 2020 untuk narkotika dan 2018 untuk psikotropika. Kecuali ada perubahan di psikotropika ya. Nanti tolong diperbaiki lagi aja. Baik, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Kok jadi saya sih? Tria, lanjut Tria. Ya Bu. Baik, teman-teman, mungkin ada lagi yang bertanya atau menanggapi mungkin dari beberapa makalah kami atau dari presentasi kami yang mungkin ada minus, ada plusnya atau gimana gitu. Mungkin silakan kawan-kawan. Mungkin kami dari menerangkan mungkin terlalu kaku atau berpojokan atau gimana gitu. Ada yang mau kasih pujian-pujian mungkin atau hinaan-hinaan juga nggak apa-apa ya Tria. Ya. Atau caci makian tersilakan. Ada. Apresiasi saja kayaknya nih Bu. Silakan Saudara Ivan terus nih ya. Iya, tahu yang lain pada kemana untuk sih. mengasih apresiasi sudah sepatutnya lah kita memberikan kepada kelompok 1 karena sudah bertanggung jawab untuk menyampaikan khusus untuk bab pendahuluan ini. Nah, kepada rekan-rekan sekalian walaupun banyak kekurangan tetapi hendaknya kekurangan itu nanti bisa diperbaiki kepada kelompok-kelompok yang selanjutnya. Nah, sekali lagi Ivan pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan tim penyaji dan juga Ibu yang telah menyampaikan materi tentang pendahuluan ini. Ya, mungkin hanya terima kasih aja nggak apa-apa ya, Tria? Nggak apa-apa, Saudara Ivan, nggak apa-apa. Mungkin dari kami, dari kelompok 1, mungkin begitu banyaknya kekurangan ya. Mungkin dari segi awal tadi kan, mungkin dari suara kah mungkin kekurangan nggak jelas atau gimana, atau dari jaringan mungkin sering ngadet gitu kan, mungkin kami minta maaf gitu ya. Mungkin dari teman-teman lain mungkin nggak bisa bertanya atau nggak menanggapi, mungkin dari kelompok kami dari penyampaian mungkin kurang jelas atau gimana gitu. Mungkin kan
setidaknya H-1 kami telah memberikan materinya gitu. Mungkin teman-teman bisa membacanya dahulu dan bisa bertanya hari ini gitu. Mungkin apresiasi dari Ibu mungkin ada lagi. Tadi saya udah menyampaikan ya bahwa materi dari kelompok 1 cukup baik, PowerPoint-nya juga menarik. Karena saya belakangan ini sering melihat PowerPoint Anda mahasiswa itu udah cukup ini sih, udah cukup bisa menunjukkan PowerPoint mahasiswa lah. Kalau awal-awal saya dulu ngajar balik dari S3 tuh PowerPoint mahasiswa tuh isinya tulisan semua. Jadi ini apaan sih, ini PowerPoint apa makalah dipindahin jadi PowerPoint. Tapi sekarang ini udah cukup bagus. Hanya tadi mungkin penyampaiannya masih terlalu panjang untuk bisa, padahal kan kita udah baca sebenarnya makalahnya, jadi nggak perlu sebenarnya sepanjang itu. Tapi ya udah bagus, kelompok 1 oke. Saya sih berharapnya dari teman-teman yang lain untuk berikutnya, saya harap lebih aktif lagi. Pertama, kalau Anda bertanya, Anda akan lebih bisa memahami materinya juga. Yang kedua, untuk memberikan apresiasi kepada kelompok yang sedang presentasi. Dan yang pasti sih untuk nilai Anda juga gitu. Jadi, terserah motivasi Anda bertanya apa, tapi saya harap untuk berikut-berikutnya lebih aktif lagi dalam diskusi supaya kita juga lebih seru gitu pertemuannya. Mungkin dari saya itu aja. Kelompok 1 mungkin bisa ditutup, Tria. Terima kasih Ibu. Terima kasih kepada Ibu. Apa? Tambahan sedikit Ria. Ya, silakan Dika. Mungkin ada yang agak mengganjal gitu kan dari apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin teman-teman kalau tadi ada juga yang memperhatikan tentang kata-kata yang masih kurang belum pernah didengar teman-teman gitu. Dan mungkin saya akan menambahkan sedikit di sini tentang prekursor psikotropika dan narkotika. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau ada yang udah tahu tentang itu kan, tentang prekursor narkotika dan psikotropika itu maksudnya ialah pemantauan terhadap bahan-bahan pembuat psikotropika atau narkotika. Jadi pembuatan bahan-bahan itu tetap dipantau oleh pemerintah gitu. Pembuatan bahan-bahan itu oleh pabrik, walaupun gunanya untuk kesehatan atau untuk lainnya. Mungkin saya kan ingin menambahkan itu aja sih Triad, soalnya katanya agak aneh gitu. Oh ya. Terima kasih kepada Dika. Mungkin tambahan edukasi dari Dika ya. Mungkin memberitahukan atau informasi kepada kita. Mungkin teman-teman prekursornya apa sih gitu kan. Dari Andika Rianto udah memperjelaskan tuh, yaitu pemantauan tuh, pengawasan dari pihak berwenang dalam membuat narkotika atau psikotropika tadi. Untuk prekursor nanti pastinya akan kita bahas lebih mendalam di pertemuan berikutnya, karena dia biasanya disandingkan, prekursor dan narkotikanya disandingkan sebenarnya biasanya. Nanti untuk pembahasan lebih lanjut tentang prekursor di pertemuan berikutnya mungkin. Ini awalan dari Andika terkait dengan pengenalan prekursor narkotika ya. Karena kan di kelompok 1 ini kan mengenai pendahuluan, Bu. Nah, nanti kelompok 2, 3 nanti udah mendalam lagi, Bu. Istilahnya kami ini membahas mengenai kulit-kulitnya narkotika dan psikotropika aja gitu, Bu. Iya, sip. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman sekaliannya atas perhatiannya. Mungkin banyaknya kekurangan dari kami ya kelompok 1. Mungkin ini sebagai bantu loncatan dari kami untuk lebih baik lagi dan lagi. Terima kasih kepada Ibu dan teman-temannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1 dan teman-teman semuanya. Saya tidak akan memperpanjang lagi dan ini sudah gelap di tempat saya. Jadi kita tutup pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah dan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat baik bagi Anda maupun bagi saya dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya end meeting. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu.